Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 hari ini akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan kita lakukan di tugas video kali ini, yaitu tugas Project Based Learning Virtual Machine dan keamanan dari sistem operasi. Boleh di next? Sebelum kita memulai, mungkin ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Hairul dengan NIM 103012300435. Saya Don Lutfi Ramadan dengan NIM 1030123119. Saya Helmi Nail dengan NIM 103012300099. Saya Muhammad Atalah dengan NIM 103012300468. Baik, boleh di next. Nah, terdapat beberapa langkah-langkah yang akan kita lakukan malam ini. Yang pertama itu ada instalasi software virtualisasi, yang kedua ada instalasi sistem operasi Linux, yang ketiga ada manajemen pengguna dan grup, dan keempat ada penggunaan snapshot dan restore, dan kelima ada konfigurasi jaringan mesin virtual, dan yang terakhir atau yang keenam itu ada firewall dan aturan akses. Tanpa panjang, mungkin kita bisa mulai ke codingannya langsung. Saya akan menjelaskan langkah pertama yaitu instalasi software virtualisasi. Jadi untuk langkah pertama kami akan menggunakan aplikasi virtual machine VMware. Kebetulan saya sudah menginstal installernya yang bisa diinstal dari website TechSpot VMware Player. Saya akan langsung menginstalnya. Ini tinggal diklik next. Nah, ikuti saja apa yang saya lakukan di video ini. Ini tidak perlu di-setting lagi. Next. Nah, ini bisa dicentang tapi tidak terlalu ngaruh. Next. 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 Install. Nah, instalasi sudah selesai. Nah, kita akan buka aplikasinya. Oke, sekarang kita akan membuat virtual machine dengan sistem operasi Ubuntu. Buka aplikasi VMware dan klik ke player, file, dan new virtual machine. Untuk file Ubuntu-nya kita akan menggunakan yang ada di CLOS sendiri, yaitu Ubuntu yang bisa dicari di link praktikum ini. Tinggal pilih opsi yang ini dan di browsing apa ISO-nya itu di mana. Jika sudah, tinggal pencet next. Nah, ini kita pakai nama terserah. Saya akan menggunakan nama praktikan. Ini juga passwordnya terserah. Saya akan menggunakan password praktikan. Klik next. Ini namanya tidak usah diubah. Klik next. Untuk maksimum size disknya disarankan untuk lebih dari 16 GB karena Ubuntu membutuhkan storage 15,7 GB untuk menginstal sistem operasinya. Saya akan menggunakan 30 GB. Ini tidak usah diganti. Klik next. Klik next. Oke, ini kita tinggal pilih keyboard layout yang kita mau. Saya sendiri akan menggunakan keyboard layout English. Ini bisa dites. Oke, jika sudah selesai tes, kita akan lanjut pencet continue. Nah, ini tidak usah diubah. Untuk ini juga tidak usah diubah. Pencet install now. Ya, pencet continue saja. Ini pencet continue. Nah, ini tulis saja nama yang kalian inginkan. Saya akan menggunakan nama praktikan. Pilih password yang kalian inginkan. Saya akan menggunakan password praktikan. Ini terserah mau login otomatis atau require password untuk login. Saya akan menggunakan login otomatis. Pencet continue.
Oke, ini instalasi sudah selesai. Kita akan merestart OS-nya VMware. Nah, ini bisa di-skip. Tips. Nah, ini Ubuntu sudah selesai diinstal. Nah, selanjutnya setelah penginstalan sudah selesai, kita masuk ke manajemen pengguna grup. Nah, di terminal ini kita akan menggunakan beberapa jenis perintah yang kita akan gunakan itu salah satunya itu ada beberapa di antaranya itu ada add user, group add, user mod, CHO, dan chmod. Yang pertama kita lakukan itu adalah membuat user baru, yaitu kita menggunakan perintah sudo spasi add user spasi new underscore, karena di spesifikasinya kita harus menambahkan setiap member, jadi mungkin boleh dimulai dari saya, use new underscore Hairul, enter. Boleh diisi saja spesifikasinya sesuai yang dikenalkan, namun itu sesuai selera masing-masing. Nah, ketika sudah seperti itu, kita akan melakukannya hal yang sama, dan kita akan menambahkan Adam, Arkan, dan juga Hilmi. Nah, ketika kita sudah menambahkan semua user, selanjutnya kita akan membuat grup, yang dimana kita akan menggabungkan semua user menjadi satu. Perintahnya sendiri itu adalah sudo spasi group add, spasi new underscore kelompok 5. Nah, ketika sudah, kita akan menambahkan user ke dalam grup menggunakan perintah sudo spasi user mod spasi min a baru G besar si new kelompok 5, new underscore kelompok 5 spasi, dan masukkan setiap username, mungkin new Hairul. Nah, ketika kita sudah menambahkan semua user ke dalam grup, ya kita selanjutnya akan mengatur kepemilikan folder nama itu. Kita bakal menggunakan perintah yang yang digunakan untuk mengganti pemilik dan grup dari folder home, yaitu dengan perintah sudo spasi chown spasi new Hairul .2, nggak pakai spasi. Terus dia new kelompok 5, new underscore kelompok 5, spasi, slash home, slash new Hairul, new underscore Hairul. Enter. Nah, kita lakukan untuk semua usernya. Nah, sesudah itu kita akan menggunakan perintah yang dapat mengatur hak asal folder home, yaitu chmod 700 yang berarti hanya pemilik bisa akses folder home. Nah, jadi cara kerjanya itu perintahnya sudo spasi chmod 700 spasi slash home slash new Hairul. Lakukan terhadap semua user. Nah, yang terakhir itu kita akan melakukan verifikasi, yaitu mengecek apakah folder home sudah benar hak akses dan grupnya, yaitu ls spasi minus ld spasi slash home slash new underscore bintang. Boleh di-enter. Nah, dapat dilihat semuanya sudah memiliki foldernya home masing-masing, dan kita selanjutnya yang terakhir itu mengecek apakah semua user sudah masuk ke grup, yaitu get ent spasi grup ent entertainment ent spasi grup spasi new kelompok 5. Nah, dapat kita lihat semua user sudah masuk dalam grup, semua user dapat memiliki home-nya masing-masing, dan kita sudah memenuhi spesifikasi yang diberikan. Ya, mungkin selanjutnya dapat dilanjut oleh teman saya.